Seorang pengendara mobil di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengamuk di SPBU gara-gara ditolak saat hendak mengisi BBM subsidi jenis Pertalite. Pria Parubaya itu mengamuk sambil memegang badik. Sementara itu, dua lansia di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat dilaporkan terkunci di rumah mereka di kawasan Jalan Toli Iskandar. Pemadam kebakaran langsung turun tangan menolong kedua lansia tersebut. Wih, bawa parang. Lantaran tak memiliki barcode My Pertamina sebagai persyaratan pengisian BBM bersubsidi, seorang pengendara mobil di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengamuk di hadapan petugas SPBU. Videonya pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat pelaku mondar-mandir di sekitar mobilnya sambil berteriak-teriak dan memegang sebilah badik, serta menantang semua orang di lokasi SPBU untuk berduel. Dikonfirmasi polisi pada Senin, pelaku mengaku jika dirinya kesal lantaran tersinggung tidak dilayani petugas SPBU. Ia juga mengeluarkan badik dari dalam mobil untuk menakut-nakuti pengendara lain yang dianggap menertawakannya. Yang dipermasalahkan pada waktu itu mengenai masalah barcode. Jadi pada saat yang bersangkutan menginginkan untuk diisikan kendaraannya, namun dia tidak memiliki barcode. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 2 atas kepemilikan senjata tajam dan terancam 4 tahun penjara. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran kembali jadi andalan. Kali ini dua lansia dilaporkan terkunci di rumah mereka di kawasan Tole Iskandar, Cilodong, Depok, Minggu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan sigap, petugas pemadam kebakaran Depok langsung meluncur ke lokasi untuk membantu kedua lansia ini yang telah terkunci selama 45 menit. Disebutkan dalam unggahan Instagram Depok Fire Rescue 113 Senin pagi, keduanya telah mencoba membuka secara mandiri namun tak berhasil. Sedangkan petugas damkar mengevakuasinya dengan membuka gagang pintu tanpa merusaknya. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang pria viral di media sosial karena menyamar menjadi anggota TNI Angkatan Laut di tengah acara persiapan HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Setelah didalami, pemuda tersebut ternyata perwira TNI gadungan. Pelaku membeli atribut TNI di Pasar Turi, Surabaya dan menjanjikan bisa membantu warga yang berniat menjadi anggota TNI. Selamat siang, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Ini hari kemerdekaan Republik yang ke-79, ada satu kata-kata yang membuat bahagiakan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia tetap semangat, Indonesia tetap teguh dan tangguh untuk apapun yang melakukan. Inilah JGK, pemuda 23 tahun asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi viral di media sosial karena menyamar menjadi perwira Angkatan Laut. Nekatnya lagi, JGK membuat video di kawasan Monas, Jakarta saat pelaksanaan rangkaian latihan gladi upacara HUT ke-79 TNI Jumat lalu. I stole my arrows to raise your Monas. Anggota Puspom TNI yang curiga terhadap pelaku yang menggunakan atribut TNI tak sesuai ketentuan lalu memeriksanya. Setelah diperiksa, terbukti pelaku adalah perwira TNI AL gadungan. Saat dikelandang petugas dan POM Lantamal 7 Kupang pada Minggu, ditemukan fakta bahwa JGK juga ternyata melakukan penipuan terhadap sejumlah orang yang ingin menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Sarjana teologi itu dilaporkan oleh salah seorang korbannya sejak beberapa bulan silam. Yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut dengan menjanjikan kelulusan. Dan Pol Lantamal 7 Kupang menambahkan, JGK membeli atribut TNI Angkatan Laut di Pasar Turi, Surabaya seharga Rp500.000. Sementara korban ada yang tertipu hingga Rp50 juta. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.